Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya nih? Mohon maaf sebelumnya, saya sudah lama sekali tidak mengupload video terbaru. Dan yang membuat saya tergugah untuk membuat video lagi adalah saat kemarin kita melihat berita di TV ya maupun di media sosial soal penyerahan uang sebesar 13,2 triliun dari Kejaksaan Agung ke kas negara ya. Dalam hal ini diserahkan ke Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman sebagian mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin belum ada yang paham. Sebenarnya 13,2 triliun yang kemarin diserahkan itu uang apa? Jadi singkatnya begini teman-teman. Saya mau cerita sedikit tentang nilai dari 13,2 triliun yang kemarin itu ya. Jadi 13,2 triliun itu adalah uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi CPO ya, crude palm oil, minyak kelapa sawit atau kelapa sawit mentah lah ya. Sebenarnya yang dituntut oleh negara atau pengadilan terhadap para pelaku korupsi kasus CPO ini adalah 17 triliun. Namun yang baru diserahkan itu sementara baru 13,2 triliun karena mereka meminta keringanan untuk menyicil ya sisanya untuk pembayaran untuk selanjutnya begitu. Nah, kembali ke tadi 13,2 triliun ini uang apa? Nah, kalau teman-teman ingat di tahun 2021 sampai tahun 2022 kemarin itu harga minyak goreng kan sangat mahal ya. Bahkan saya waktu itu di bulan Juni 2022 saya sudah membuat video di channel YouTube saya juga. Mungkin teman-teman masih ingat ya, sudah ada yang pernah menonton. Judulnya itu Kala Harga Minyak Kelapa Sawit Mahal di Negeri Penghasil Sawit Terbesar di Dunia. Nah, inti dari video 2022 kemarin, jadi saya mengangkat permasalahan kenapa harga kelapa sawit itu mahal. Jadi kemarin di tahun 2021 itu sampai 2022 permintaan bahan mentah kelapa sawit itu sangat tinggi di dunia. Karena dampak perang Rusia Ukraina yang biasa negara-negara Eropa itu menjual atau mengkonsumsi minyak biji bunga matahari. Karena penghasil biji bunga matahari terbesar adalah Ukraina dan Rusia, sementara mereka berperang, maka stoknya menjadi langka. Nah, karena stok biji bunga matahari ini langka, sehingga mereka mengganti dengan permintaan CPO ya, kelapa sawit. Nah, intinya teman-teman ya, karena permintaan di negara-negara Eropa itu meningkat untuk kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit, maka perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia itu berlomba-lomba mengirim atau mengekspor minyak sawit mereka itu ke negara-negara Eropa. Karena permintaan meningkat ya, harganya lebih mahal dibandingkan mereka menjual di dalam negeri di Indonesia sendiri. Nah, ketika itu Presiden Indonesia ya, Pak Jokowi itu melarang ekspor CPO ke negara-negara Eropa. Nah, tapi kemudian di tengah jalan beberapa perusahaan ada yang nakal nih. Ya, kita tahu ada dari PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan satu lagi PT Permata Hijau Group. Nah, 3 perusahaan ini berkolusi ya atau menyuap pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, itu disuap nih, sehingga si Dirjen ini berani mengeluarkan izin ekspor untuk mengirim CPO ke negara lain ya, ke Eropa sana, sehingga negara tetap langka nih, padahal sudah dilarang untuk dijual ke luar negeri. Sebaiknya dijual di dalam negeri saja karena kebutuhan di dalam negeri meningkat. Karena sebab itulah terjadi kerugian negara dihitung. Karena sebab mereka menjual CPO ke negara lain bukan ke dalam negerinya, otomatis ketersediaan minyak goreng di negara kita itu sangat-sangat susah. Kita ingat ya, waktu itu harganya mahal sekali, 1 liter saja bisa sampai 40.000. Dan
Dan itu pun jarang kita mencari di beberapa minimarket ya, di warung-warung kelontong juga susah sekali untuk dapetin minyak goreng. Nah, karena sebab itulah terjadi kerugian di masyarakat. Dari segi masyarakat, dari konsumsi rumah tangga maupun dari segi industri ya. Kita tahu bahwa UMKM kita itu banyak menggunakan minyak goreng untuk kebutuhan pangan mereka. Begitupun juga dengan industri besar ya. Nah, disitulah terjadi kerugian negara. Nah, yang membuat saya miris dan kesel ya, ternyata para terdakwa atau terpidana kasus korupsi CPO itu, jadi ada satu dari pejabat ya, dari penguasa, dirjen yang tadi ya, dirjen perdagangan luar negeri Kemendak. Kemudian ada 3 orang dari korporasi ya, dari Wilmar Group, dari PT Musimas dan juga dari PT Permata Hijau Group. Itu yang ternyata mereka awalnya itu tidak bersalah, divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mereka dianggap divonis bersalah atas perbuatan mereka, tetapi perbuatan mereka itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara gitu, sehingga mereka divonis bebas gitu. Itu kan diputuskan di tahun 2023 ya. Kemudian berselang 1 bulan setelah vonis itu, ternyata terbukti nih Kejaksaan Agung menangkap para hakim yang memutus perkara tersebut, dan ternyata terbukti para hakim yang mengadili kasus tersebut telah menerima suap sebesar 60 miliar rupiah. Nah, 60 miliar ini dibagi-bagi ya antara mereka. Nah, untungnya kejaksaan kita tidak tinggal diam setelah mereka berhasil meringkus para oknum hakim ini ya. Kejaksaan kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada 15 September kemarin ya, 15 September 2025, putusan pengadilan Tipikor yang sebelumnya itu Jakarta Pusat yang membebaskan mereka itu dianulir oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memvonis para terdakwa ini ya dari korporasi itu bersalah dan wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 17 triliun rupiah. Jadi sebenarnya nilainya 17 triliun ya teman-teman. Cuman yang baru dibayarkan tuh 13 triliun. Nah, melihat kasus korupsi yang awalnya sempat dianggap tidak bersalah dan hampir lolos ya. Tapi kemudian karena disorot publik dan kejaksaan kita sekarang lagi bagus-bagusnya ya mengungkap kasus-kasus korupsi, akhirnya putusan Mahkamah Agung itu berhasil membuat uang negara atau kerugian yang disebabkan oleh ulah mereka itu kembali ke kita ya, ke negara kita sebesar 17 triliun tersebut, meskipun yang dibayarkan baru 13 triliun. Nah, namun demikian saya jadi teringat dari ceritanya Pak Mahfud MD di salah satu podcast ya. Pak Mahfud MD itu pernah cerita soal bagaimana kejamnya hukuman bagi pelaku korupsi di negara mereka, di Cina ya, di Cina. Jadi ada satu wali kota di Cina itu karena memberikan izin bangunan di sepanjang jalur hijau ya. Jalur hijau itu jalur yang tidak boleh dibangun apa-apa karena untuk resapan air atau RTH ya, ruang terbuka hijau. Itu dihukum mati oleh pengadilan di sana ya, di Cina. Itu hanya gara-gara memberikan izin bangunan. Padahal ya dampaknya dari izin itu ya paling hanya di sekitaran situ aja ya, hanya sekitar masyarakat terdampak kerugiannya. Ada satu lagi kasus yang hebat ya, yang sangat kalau kita terapin di Indonesia itu sangat-sangat banyak menimbulkan korban jiwa pastinya. Yaitu adalah ada satu kepala kejaksaan di satu provinsi di Cina. Ini kan masih kata Pak Mahfud MD ya. Kasusnya sangat sepele. Jadi si jaksa ini, kepala jaksa ini diundang oleh satu negara di Eropa ya untuk datang ke negara mereka. Dan ternyata ketika pulang si jaksa ini menerima ongkos, ibaratnya ongkos pulang dari negara yang mengundang. Nah, pas pulang ke Cina itu ketahuan, nah terus diadili dan dihukum mati. Bayangin cuma begitu doang, padahal orang ini diundang ya ke negara lain, tapi pas pulang ke negerinya ketahuan nih dia menerima uang
gratifikasilah ongkos untuk balik ke negaranya, ke Cina. Itu dihukum mati begitu aja. Padahal ya kerugiannya apa gitu kan, tapi ya integritas. Cina itu nggak main-main dengan yang namanya penyelewengan atau potensi untuk berbuat korupsi gitu. Nah bayangkan kalau terjadi kasus korupsi CPO ini ya, yang menyebabkan kerugian 17 triliun itu terjadi di negara Cina, saya nggak tahu itu apa hukuman yang akan diterapkan oleh pengadilan Cina terhadap para penguasa dan pengusaha ini ya, yang akan dijatuhi hukuman matinya. Jangan-jangan sebelum dihukum mati, para pengusaha dan penguasa ini ya, yang menyebabkan masyarakat ratusan juta ya, bukan lagi ribuan atau puluhan ribu, bahkan ratusan juta masyarakatnya menderita ya karena kelangkaan minyak goreng. Mungkin sebelum dihukum mati mereka disiksa dulu ya dengan diceburkan ke minyak goreng, begitu teman-teman sekalian. Nah semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan Indonesia bisa meniru hukum yang diterapkan di Cina agar koruptor-koruptor di negara ini kapok dan berpikir 1 juta kali untuk melakukan tindakannya. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.